Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita ucapkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, dosen mata kuliah umum literasi digital dan kemanusiaan, Ibu Dr. Siti Alimah MPD, serta teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya, Selin Novitasari dengan NIM belakang 051, akan memaparkan mengenai pemantauan tumbuh kembang dan stimulasi anak dengan memanfaatkan aplikasi Primaku yang sebelumnya sudah saya buat dalam bentuk makalah, dan kali ini akan saya presentasikan dalam sebuah bentuk PowerPoint. Ini abstrak yang telah saya buat. Kemudian kita lanjut ke pendahuluan. Dalam latar belakang ini terdapat 3 latar belakang yang mendorong saya untuk mengambil materi ini. Yang pertama yaitu tumbuh kembang anak, yang kedua masa golden age, yang ketiga aplikasi untuk memantau tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak perlu dipantau secara terus-menerus karena menentukan kualitas, kesehatan, kesejahteraan, pembelajaran, serta perilaku di masa depan. Oleh karena itu, anak perlu mendapat gizi yang baik, stimulasi yang cukup, dan tepat. Anak yang mendapat banyak rangsangan yang tepat sasaran berkembang lebih cepat dibandingkan dengan anak yang sedikit atau tidak mendapat rangsangan sama sekali. Tumbuh kembang anak secara pesat terjadi ketika anak berusia 0-5 tahun atau yang disebut masa golden age atau masa keemasan. Pada masa ini, anak mengalami perkembangan yang sangat pesat dan kritis. Oleh karena itu, masa golden age merupakan tahapan yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, karena pembentukan kepribadian dan karakter anak dimulai pada masa ini. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kualitas manusia di suatu negara ditentukan oleh kualitas anak pada usia balita atau di bawah 5 tahun, yang dibuktikan dengan proses pertumbuhan dan perkembangannya. Perkembangan anak adalah serangkaian perubahan yang terjadi pada diri anak yang dapat diamati dalam berbagai aspek, termasuk aspek fisik. Perkembangan anak meliputi perkembangan motorik, perkembangan kognitif, dan perkembangan bahasa, di mana perkembangan tersebut harus dilalui sesuai tahap perkembangan atau usia anak. Pembinaan tumbuh kembang anak secara intensif dan berkualitas dapat dilakukan melalui kegiatan stimulasi, deteksi, serta intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita yang dilaksanakan pada masa kritis. Program stimulasi, deteksi, dan intervensi pertumbuhan dan perkembangan dini atau yang disingkat dengan SDIDTK merupakan penyempurnaan dari program deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan atau yang disingkat dengan DDTK yang sudah berjalan sejak tahun 1988 dan merupakan salah satu program utama Puskesmas. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelaksanaan SDIDTK. Salah satu program pemerintah dalam mendukung upaya tersebut adalah dengan melibatkan pedoman tentang pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi pertumbuhan dan perkembangan dini pada tingkat pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas. Aspek SDIDTK sudah ada dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA yang berisi catatan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas, serta anak dari usia 0 bulan sampai 6 tahun, dan berbagai informasi terkait cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Di era yang serba digital ini, pemantauan tumbuh kembang anak menggunakan buku KIA dianggap sudah tidak praktis, dikarenakan terbatasnya informasi, seperti tidak adanya pengingat jadwal imunisasi, serta terbatasnya informasi mengenai kesehatan. Oleh karena itu, dengan adanya aplikasi mobile di gawai yang dapat digunakan untuk memantau tumbuh kembang anak sangat membantu orang tua. Aplikasi mobile yang dapat digunakan seperti aplikasi Baby Billy, aplikasi Ubay Prodia, aplikasi Primaku, website Halodoc, dan aplikasi yang lain. Dalam penggunaan aplikasi tersebut, ada yang berbayar dan ada yang free. Jika tidak mau berbayar, maka orang tua dapat mengambil yang free. Dengan begitu, orang tua dapat memantau tumbuh kembang anak secara terus-menerus. Tujuan saya menulis makalah ini yaitu yang pertama untuk memahami dan mengetahui tujuan dari stimulasi tumbuh kembang secara berskala pada balita dan anak prasekolah. Yang kedua, memahami dan mengetahui tahap-tahap stimulasi tumbuh kembang pada balita. Dan yang ketiga, untuk mengetahui urgensi penggunaan aplikasi mobile untuk memantau tumbuh kembang anak.
Selanjutnya yaitu landasan teori. Dalam dalam makalah ini terdapat 5 landasan teori. Yang pertama yaitu stimulasi. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, stimulasi adalah kegiatan dalam memberikan rangsangan pada anak sejak dini dalam bentuk kemampuan dasar yang tersusun agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemberian stimulasi tumbuh kembang dapat dilakukan oleh orang tua, pengasuh, atau anggota keluarga. Kemampuan dasar anak yang harus distimulus secara sistematis yaitu kemampuan motorik kasar dan motorik halus, kemampuan berbicara dan bahasa, serta kemampuan sosial dan kemandirian. Yang kedua yaitu tumbuh kembang anak. Dikutip dari Niakania, pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan antar sel. Ini berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur sebagian atau seluruh tubuh, sehingga dapat diukur dalam satuan panjang dan berat. Sedangkan perkembangan adalah peningkatan struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, bahasa, serta kemampuan bersosialisasi dan mandiri. Secara umum, terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Yang ketiga yaitu stimulasi dalam tumbuh kembang anak. Kemampuan tumbuh kembang anak perlu dirangsang oleh orang tua, supaya anak mampu tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai perkembangan usianya. Stimulasi yang dapat dilakukan orang tua seperti stimulasi visual atau penglihatan, stimulasi verbal atau bicara, stimulasi auditif atau pendengaran, stimulasi taktil atau sementara, dan lain-lain yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak. Yang keempat yaitu aplikasi mobile, yang merupakan perangkat lunak yang siap digunakan untuk menjalankan perintah dari pengguna atau user aplikasi tersebut yang berfungsi untuk membantu beraneka macam kegiatan yang dilakukan oleh pengguna. Poin kelima yaitu gangguan tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang setiap anak berbeda-beda, akan tetapi sebagian perubahan atau masalah yang tidak wajar akan menyebabkan gangguan pada anak, bahkan hingga jangka panjang. Beberapa gangguan yang bisa terjadi di anak yaitu gangguan bicara dan bahasa, cerebral palsy, sindrom Down, perawakan pendek, gangguan autisme, retardasi mental, serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Yang kemudian ada kita masuk ke metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pemantauan stimulasi anak terhadap perkembangan dengan menggunakan aplikasi mobile yang ada di gawai. Untuk jenis penulisannya yaitu deskriptif. Penulisan deskriptif digunakan untuk mengetahui pengetahuan orang tua terkait stimulasi dan manfaat aplikasi mobile untuk memantau stimulasi pada balita. Unit amatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu stimulasi yang diberikan orang tua terhadap bayi. Kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Seperti yang kita ketahui, perkembangan anak tidak lepas dari peran orang tua dalam memberikan rangsangan atau stimulus. Stimulasi yang diberikan kepada anak dapat membantu dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mewujudkan potensi intelektualnya. Dalam hal ini, keterampilan orang tua dalam menstimulasi anak sangat diperlukan. Pemberian stimulasi bisa diberikan berdasarkan tahapan usia anak. Dalam memberikan stimulasi, orang tua perlu memperhatikan tahapan usia perkembangan anak. Seperti ketika anak sudah mencapai usia 3 bulan, tetapi anak belum dapat mengangkat kepala 45 derajat, maka orang tua atau ibu harus lebih giat lagi dalam memberikan stimulasi kepada anak. Perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Stimulasi termasuk faktor eksternal yang berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Sebuah penelitian dalam hubungan stimulasi ibu dengan perkembangan anak mengatakan bahwa anak membutuhkan orang lain dalam perkembangannya, dan orang yang bertanggung jawab akan hal ini adalah orang tua. Oleh karena itu, stimulasi yang diberikan oleh orang tua atau orang yang terdekat dengan anak berperan penting demi menunjang perkembangan anak supaya lebih optimal. Stimulasi sangat membantu dalam merangsang otak untuk memproduksi hormon-hormon yang diperlukan untuk perkembangannya. Stimulasi dapat mengambil berbagai bentuk yang sederhana dan mudah dilaksanakan. Stimulasi tersebut bisa berupa kehangatan, kasih sayang yang tulus dari orang tua. Interaksi antara anak dan orang tua melalui sentuhan, pelukan, senyuman, bernyanyi, dan mendengarkan dengan seksama juga merupakan jenis stimulasi dini. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia,
Sangat baik bagi balita untuk diberikan rangsangan sejak dini dan dilakukan setiap hari sekali karena dapat merangsang seluruh sistem indera, pendengaran, penglihatan, peraba, penciuman, bahkan pengecapan. Selain itu, hal ini juga harus merangsang gerakan motorik kasar dan halus pada kaki, tangan, dan jari untuk meningkatkan komunikasi, merangsang perasaan yang menyenangkan pada balita. Di era modern seperti ini, orang tua dapat menggunakan gawai yang dimiliki untuk memantau dan belajar mengenai stimulasi atau tumbuh kembang anak. Salah satu aplikasi yang bisa digunakan yaitu aplikasi Primaku. Di aplikasi Primaku ini memiliki 4 fitur. Yang pertama ada menu artikel yang berisi kumpulan makalah terbitan Ikatan Dokter Anak Indonesia yang dapat diakses secara gratis oleh pengguna aplikasi Primaku. Yang kedua, menu imunisasi dengan informasi jadwal imunisasi lengkap, rincian imunisasi, pengingat jadwal, dan tanggal imunisasi. Poin ketiga ada menu grafik atau chart yang menampilkan grafik pertambahan berat badan, tinggi badan, IMT, dan lingkar kepala berdasarkan umur. Dan yang terakhir yaitu KPSB tumbuh kembang yang memberikan informasi tentang tahapan perkembangan anak dan cara untuk mendorong perkembangan anak. Untuk yang terakhir, yaitu ada kesimpulan. Dari berdasarkan makalah yang telah saya buat dan presentasi yang telah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa stimulasi sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Anak yang mendapat banyak rangsangan yang tepat sasaran berkembang lebih cepat dibandingkan anak yang sedikit atau tidak mendapat rangsangan sama sekali. Berbagai jenis rangsangan yang dapat diberikan kepada anak yaitu rangsangan visual, verbal, auditif, sentuhan, dan lainnya. Stimulasi yang terus-menerus dan berulang-ulang terhadap seluruh aspek tumbuh kembang anak memberi kesempatan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam menstimulasi dan memantau tumbuh kembang anak, orang tua dapat menggunakan aplikasi yang ada di gawai. Aplikasi ini bernama Primaku. Aplikasi Primaku menjadi semacam panduan bagi orang tua untuk memastikan tumbuh kembang anaknya berjalan optimal dan terhindar dari berbagai penyakit. Hal ini sesuai dengan teori Suharyono yang mengatakan bahwa anak yang memperoleh asuh yang cukup akan mengalami tumbuh kembang yang optimal sesuai dengan potensi ekogenetik yang dimiliki. Saya rasa cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.